Sebelum memasuki praktiknya, sebaiknya pahami dahulu beberapa fungsi Excel berikut ini. Fungsi Excel yang kita butuhkan adalah: pertama, fungsi if; yang kedua, fungsi VLOOKUP; dan yang ketiga adalah fungsi COUNTIF. Mari kita bahas satu persatu mengenai fungsi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah fungsi if. Fungsi if memungkinkan Anda untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika true atau false. Rumusnya bisa dilihat: if sesuatu adalah benar, lakukan sesuatu, atau jika tidak, lakukan hal lain. Rumus yang kedua adalah fungsi lookup. VLOOKUP adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu. Rumusnya bisa dilihat pada layar. Lookup value adalah nilai yang akan kita cari, tabel array adalah tabel referensi, cool index adalah nomor kolom dari tabel array, dan range lookup adalah pilihan true atau false. Fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF berguna untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria, misalnya untuk menghitung berapa kali kota tertentu muncul dalam daftar pelanggan. Contoh praktik uji akurasi penjualan. Bisa dilihat terdapat delivery order dari PT Sukses Selalu. Rincian bagannya akan saya jelaskan nanti. Kemudian juga ada customer master dari PT Sukses Selalu. Yang perlu kita cek atau kita uji adalah: yang pertama, yang kedua, apakah total sama dengan penjualan plus PPN? Untuk uji yang ini, intinya kita disuruh menguji apakah penjualan lokal atau ekspor ini sudah sesuai penghitungannya dengan PPN. Apabila penjualan lokal, maka PPN-nya akan dikenakan sebesar 10%. Sedangkan apabila penjualan ekspor, maka akan dikenakan PPN sebesar 0%. Nah, bagaimana cara mengujinya? Lagi-lagi kita menggunakan sheet delivery order. Kemudian kita membuat kolom baru di sini. Tulis aja uji PPN. Nah, kemudian cara mengujinya apakah PPN-nya sudah benar atau belum? Kita menggunakan rumus if. Logical test-nya adalah: jika F4 berisikan teks lokal atau sebaliknya teks ekspor juga bisa, maka penjualannya akan dikenakan PPN sebesar 10%. Namun, apabila tidak bertuliskan lokal, maka kita pilih yang salah, yaitu penjualannya akan dikenakan PPN 0%. Seperti ini. Nah, hasilnya adalah 44. Kemudian kita double klik aja. Nah, sudah diketahui. Hasil yang 0 ini adalah hasil yang berarti dia adalah ekspor. Karena ekspor dikenakan 0% sehingga dia PPN-nya seharusnya juga 0%. Kemudian kita uji apakah ini sudah benar atau belum dengan cara true or false. Nah, kita membandingkan PPN yang tertera ini dengan uji PPN yang telah kita hitung sebelumnya. Di sini PPN ini sama dengan uji PPN. Nah, karena PPN yang tertera ini hasilnya 44 dan itu juga sesuai dengan uji PPN kita yang juga nomor 44, hasilnya 44, maka menghasilkan jawaban benar, artinya sesuai. Kemudian kita double klik aja. Nah, maka akan keluar semua. Di sini ada beberapa data yang false. Kita lihat aja contohnya, misalnya ini. Di sini dia false karena di sini diketahui dia adalah penjualan ekspor. Seharusnya dikenakan PPN 0%. Namun, dia malah mengalihkannya dengan 10%.
sehingga ini false atau tidak sesuai dengan uji PPN yang telah kita hitung. Untuk menemukan berapa aja yang false, kita bisa melakukannya dengan filter. Kemudian kita pilih yang munculkan yang false aja. Nah, hasilnya adalah ini. Sebanyak 3 data adalah false PPN-nya. Dan harus di sini mari kita mulai dengan membuka file yang akan kita olah. Di contoh saya ini terdapat 2 sheet, yaitu yang pertama adalah delivery order dari PT Sukses Selalu, kemudian yang kedua adalah sheet customer master dari PT Sukses Selalu. Nah, di delivery order ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama adalah nomor DO atau nomor delivery order, nomor di mana terdapat permintaan pengiriman barang. Kemudian yang kedua adalah tanggal delivery order, kemudian tanggal kirimnya tanggal berapa, dan ada kolom customer, yaitu customer siapa yang memesan, kemudian ada jumlah penjualannya berapa, kemudian lokal ekspor, maksudnya adalah apakah penjualan itu termasuk penjualan lokal atau ekspor, kemudian ada PPN-nya berapa, serta total seluruhnya berapa. Di permintaan nomor 1, kita diminta untuk mengecek apakah total ini sudah sama nilainya dengan penjualan ditambah dengan PPN. Kita langsung aja bikin kolom baru di sebelahnya, yaitu cek penjualan. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus matematika seperti biasanya saja. Karena dalam contoh ini, jadi kita jawabnya, kita bandingkan dulu yang benar, yang seharusnya dengan yang totalnya. Sekarang kita buat yang seharusnya dulu. Jadi ini penjualan ditambah dengan PPN. Langsung di double klik aja. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kita cek apakah dia benar apa salah. Untuk pengeceknya, apakah penjualan seharusnya ini atau nilai yang seharusnya ini sudah sesuai dengan total yang sudah tertera. Tulis aja sama dengan total sama dengan yang seharusnya. Nah, karena dia total yang tertera dengan nilai yang seharusnya sudah sama, yaitu sudah sesuai, maka dia adalah true, sudah benar. Kemudian kita langsung double klik aja. Nah, udah, kebanyakan sudah ada yang benar. Kemudian ada beberapa yang salah. Mungkin di bawah juga ada beberapa data yang salah. Kita filter aja biar ketemu. Filter. Kemudian kita pilih data yang salah. Nah, ini ternyata bisa kita lihat ada 2 data yang dia tidak sesuai antara totalnya dengan total yang seharusnya.